Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Eni harap kalian sehat dan selalu semangat di masa pandemi ini. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran subtema 3, tema 1 tentang pengaruh kondisi geografis yang ada di negara kita ini. Kondisi geografis negara Indonesia. Sebelum Bu Heni melanjutkan materi, coba anak-anak ingatkah kalian letak geografis Indonesia itu berdasarkan apa? Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Itu letak geografis Indonesia. Indonesia ini termasuk negara yang mempunyai wilayah yang strategis karena berada di persimpangan jalur perdagangan dunia. Kalau letak astronomis Indonesia itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Masih ingat anak-anak pelajaran kemarin, apa itu negara maritim? Indonesia disebut negara maritim karena sebagian besar wilayahnya berupa lautan. 2/3 dari wilayahnya itu berupa laut. Wilayah laut lebih banyak daripada wilayah daratnya, atau wilayah lautnya lebih luas daripada wilayah daratnya, sehingga Indonesia disebut negara maritim. Pengaruhnya apa terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Indonesia, penduduknya itu mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda tergantung kondisi geografisnya. Misalnya, orang-orang yang tinggal di pantai itu mata pencahariannya nelayan, petani garam, kemudian wira swasta misalnya menjadi penjual pakaian di tempat pariwisata yang ada di pantai itu. Kemudian Indonesia, penduduk yang tinggal di dataran rendah itu mata pencahariannya sebagai petani, kemudian di dataran tinggi berkebun dan sebagainya. Jadi mata pencaharian penduduk Indonesia itu beragam, tetapi sebagian besar penduduk Indonesia itu bermata pencaharian sebagai petani. Makanya Indonesia disebut sebagai negara agraris. Yang kedua, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Jadi pengaruhnya komunikasi itu lebih mudah. Terjadinya pembaharuan, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis. Nah itu. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau lain. Ini tadi yang nomor 3, munculnya perkampungan-perkampungan etnis. Etnis itu suku. Jadi banyak suku-suku dari bangsa asing maupun suku bangsa di daerah sendiri yang mendirikan perkampungan di Indonesia itu. Yang ketiga, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Nah, ini budaya di Indonesia itu sangat beraneka ragam. Ada suku bangsa yang berbeda-beda dan banyak sekali, tarian, senjata tradisional, agama, seni dan budaya. Ada makanan khas, itu sangat beragam dan berbeda-beda. Itu tergantung kondisi geografisnya. Kemudian
Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Nah, itu Indonesia juga memiliki banyak bandara, banyak pelabuhan karena Indonesia itu wilayahnya sangat luas, terdiri dari 34 provinsi. Ini contoh, ada Aceh, itu bandaranya Sultan Iskandar Muda. Kalau kita Jawa Tengah itu Ahmad Yani. Yogyakarta, Adi Sucipto, dan sebagainya. Nah, ini pelabuhan. Pelabuhan di Jakarta ada Tanjung Priuk, Jawa Barat Pelabuhan Pramuka, Jawa Tengah Pelabuhan Tanjung Mas, Jawa Timur, Tanjung Perak, Yogyakarta, Adikarta, Banten, Merak, dan lain sebagainya. Tiap pulau itu berbeda-beda. Ini di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi. Kemudian ada Pulau Papua dan Maluku di Papua ini pelabuhannya. Ini Maluku, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Buli, Bali dan Nusa Tenggara. Nah, anak-anak, dan masih banyak lagi. Jadi, Indonesia itu sangat beragam. Kita bersyukur, beruntung tinggal di wilayah Indonesia yang mempunyai budaya yang sangat beraneka ragam dan masyarakatnya bisa hidup saling bahu-membahu, menjaga persatuan dan kesatuan, karena kita mempunyai dasar yaitu Pancasila. Dalam Pancasila, lambang Pancasila burung Garuda itu mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai seorang pelajar, itu wajib melestarikan budaya yang sudah ada di Indonesia. Menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita terima, tapi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita tidak terima atau kita tidak menggunakannya seperti itu. Nah, itu contoh cara menjaga agar kebudayaan kita tetap lestari. Nah, seperti itu ya anak-anak, nanti kalian bisa baca sendiri di buku subtematika tema 1, buku paket atau buku pendampingnya, dan bisa mendengarkan video dari Bu Eni, serta nanti Bu Eni kirim PowerPoint-nya. Ya, terima kasih. Demikian yang Bu Eni sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar daring. Semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.